الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا الآية صدق الله العظيم. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Hari Jumat ini bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal, di mana 1 bulan dilahirkannya junjungan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis qudsi disebutkan ada satu dialog antara Allah dengan Nabi Muhammad ketika itu. Allah berfirman dalam hadis qudsinya, laulaka ma khalaqtul aflaq. Ya Muhammad, sekiranya bukan karenamu aku tidak ciptakan dunia dan seisinya. Allah tidak akan menciptakan langit, bumi, gunung, matahari, bulan, bintang, berbintang, lautan dan lain sebagainya kalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena aku menciptakanmu ya Muhammad, maka aku ciptakan pula yang lain. Kemudian Nabi Muhammad menyampaikan, ya Allah, kalaupun sekiranya mereka diciptakan karena aku diciptakan, lantas buat siapa aku diciptakan? Allah kemudian menyampaikan, engkau Muhammad untuk orang-orang yang selalu membaca sholawat kepadamu. Berbahagialah kita sebagai umatnya Nabi Muhammad yang dilahirkan pada bulan Rabiul Awal, hari Senin, di mana kita sebagai umatnya dan salah satu sebagai bentuk rasa cinta kepada baginda Rasul yaitu dengan memperbanyak baca sholawat. Selain itu bentuk cinta kita kepada Rasul, kita membaca sholawat juga mendapatkan pahala. Satu sholawat yang kita baca, Allah akan berikan 10 kali lipat pahala kepada kita. Belum manfaat-manfaat yang lain dengan kita membaca sholawat. Selain pahala kita peroleh, syafaat Rasulullah akan kita dapatkan, ketenangan dalam batin kita pun akan dirasakan kepada orang yang selalu membaca sholawat. Serumit apapun permasalahan, sebesar apapun kehidupan yang kita hadapi, iringi dengan baca sholawat, insya Allah hati kita merasa tenang, hati kita merasa cukup, hati kita merasa nyaman. Kemudian sholawat yang kita baca bukan hanya pada hari Jumat saja, tapi di hari-hari yang lain pun, kapanpun, dimanapun kita banyak baca sholawat. Memang yang terbaiknya adalah hari Jumat. Rasulullah menyampaikan sebaik-baiknya bulan Ramadan, sebaik-baiknya hari Jumat, dan hari yang baik di hari Jumat
Jumat ini dua hal yang diperintahkan oleh Rasulullah. Pertama, banyak sedekah di pada hari Jumat. Yang kedua, perbanyak baca sholawat. Ketika Rasulullah menyampaikan perbanyak baca sholawat, ada sahabat yang sempat interupsi, ya Rasul, bagaimana saya membaca sholawat untukmu ya Rasul, sementara kau ketika itu sudah meninggal, kau sudah bercampur dengan tanah, kau sudah pindah alam karena sudah masuk ke alam kubur. Apa kata Rasul? Allah akan haramkan tanah untuk makan jasadnya para nabi dan rasul. Artinya sholawat yang kita bacakan sebagai bentuk cinta kita kepada Rasul, sebagai bagian kita umat dari Rasul, dan sebagai upaya untuk kita mendapatkan syafaatnya, sholawat juga banyak memberikan manfaat dan pahala untuk kita semuanya. Yang terakhir, dengan sholawat yang kita baca, insya Allah akan sampai keharian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Kelahirannya sudah menghebohkan dunia. Di Persia itu ada satu tempat sesembahannya orang Majusi. Kalau orang Indonesia bilang api nan kunjung padam. Ada api yang berpuluh bahkan beratus tahun gak mati-mati. Karena hebatnya itu api gak pernah mati. Akhirnya disembah-sembah oleh orang Majusi di Persia, kalau sekarang namanya Iran. Tiba-tiba api itu mati. Orang kaget, ada apa ini? Beratus-ratus tahun api tidak pernah mati. Kok sekarang tiba-tiba mati? Selidik punya selidik. Ternyata ketika itu ada seorang yang dilahirkan pada hari Senin, yaitu baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahir menyerpakkan aroma yang mewangi. Lahir Rasulullah sudah dalam keadaan hitam. Rasulullah lahir menggemparkan dunia. Bahkan ada orang yang berniat jahat pun ketika Rasulullah lahir gagal total. Abraha, seorang gubernur dari Habasyah yang iri hati, di mana Ka'bah selalu dikunjungi orang, sementara tempat ibadahnya dia nggak pernah dikunjungi orang. Apa kata Abraha? Satu-satunya cara supaya orang nggak mengunjungi Ka'bah dan supaya dia mau mengunjungi tempat ibadahku, kita bongkar, kita serang saja Mekah, kita bongkar Ka'bahnya. Maka datanglah Abraha dengan pasukannya, dan pasukannya bukan hanya sekedar kuda, dia membawa satu kendaraan binatang yang paling besar, gajah. Maka di Al-Quran disebutkan dengan surah Al-Fil, surah gajah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Pasukan Abraha dengan gajahnya yang begitu kuat hancur lebur karena wasilahnya ditimpuki oleh burung ababil yang batunya didatangkan dari neraka. Begitu nempel di kulit gajah, jangankan orang, gajah hancur lebur. Ketika itu lahirlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat yang saya bacakan tadi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Artinya kita mencintai Rasulullah, selain kita perbanyak baca sholawat. Mencintai Rasulullah juga mencontoh perilaku akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah diutus oleh Allah 13 tahun di Mekah, belum ngurusin syariat. Salat belum diwajibkan, zakat belum diwajibkan, haji belum diwajibkan, yang lain belum diwajibkan. Apa targetnya? Ketika di Mekah 13 tahun yang diurus oleh Rasulullah adalah meluruskan dan menegakkan akidah. Yang kedua,
membentuk karakter building, membentuk bagaimana supaya orang-orang berakhlak mulia di tengah kehancuran moral yang disebut dengan zaman jahiliyah. Dan Rasulullah berhasil merubah itu karena Rasulullah punya sikap yang sangat luar biasa, uswatun hasanah, suri tauladan, contoh yang bagus. Bagaimana supaya anak-anak kita menjadi anak yang baik? Tirulah bagaimana Rasulullah bersikap. Bagaimana menjadi seorang pedagang yang baik? Contohlah Rasulullah, karena beliau adalah seorang pedagang yang baik. Bagaimana menjadi seorang pemimpin negara yang baik? Contohlah apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, karena beliau juga seorang pemimpin pemerintah. Bagaimana menjadi seorang suami pemimpin keluarga yang baik? Contohlah yang telah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian menghargai yang namanya istri, anak, dan keluarganya. Begitu hebatnya akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah. Rasulullah dalam berdakwah merangkul, tidak memukul. Rasulullah dalam berdakwah mengajak, tidak mengejek. Alangkah prihatinnya zaman sekarang, orang berdakwah mencaci maki orang lain, menunjukkan sikap yang tidak baik, padahal Rasulullah sudah mencontohkan kepada kita bagaimana berakhlak yang baik, bertutur kata yang baik, berdakwah yang baik, berceramah yang baik, mengajak orang, bukan mengejek, merangkul orang, tidak memukul. Rasulullah berdakwah di Mekah dicaci maki, dihina orang. Manusiawi, saya ditolak di Mekah. Coba-coba aja saya akan melaksanakan, kali-kali aja orang di sana menerima saya. Maka berangkatlah Rasulullah ke Taif. Niatnya mau dakwah, karena di Mekah sudah ditolak. Rasul berangkat di Taif, ternyata sampai Taif Rasulullah bukannya disambut, tapi yang ada Rasulullah disambit. Rasulullah dikejar-kejar kayak orang gila. Rasulullah dilemparin kotoran tai onta. Rasulullah dilemparin batu sampai tanggal giginya. Lari-lari sekencang-kencangnya dikejar-kejar orang. Begitu sudah jauh dari kejaran orang, napas yang ngap-ngap, badan peluh yang bercucuran, Rasulullah istirahat di bawah pohon. Malah Rasul tidak. Yang sewot justru malaikat, padahal malaikat tidak punya nafsu, masih sempat sewot. Saking jengkelnya itu malaikat menawarkan kepada Nabi Muhammad, ya Rasul, bagaimana kalau seandainya gunung sebelah utara dan gunung sebelah selatan itu cabut dan kemudian kutimpakan pada Arab sabang itu? Apa kata Rasul? Ya Jibril, saya ini diutus oleh Allah untuk berdakwah, untuk mengajak. Kalau mereka tidak mau, kali-kali aja anaknya mau. Lah kalau ternyata anaknya mau, ya mudah-mudahan satu saat cucunya mau. Lah kalau cucunya tidak mau, siapa tahu terkelak cicitnya mau. Bukan hanya sekedar itu rasa optimis yang kesabaran dan optimis yang dimiliki oleh Rasul. Bahkan Rasul mendoakan mereka, orang-orang yang telah mencaci maki, menghina, melempari, dengan doa yang sangat indah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, mereka mencaci saya, mereka menghina saya, mereka melempari kotoran onta ke saya, mereka mengejar-kejar saya bagaikan orang gila. Maklum ya Allah, mereka enggak tahu. Mudah-mudahan anak dan cucu mereka nanti bisa mengikuti. Luar biasa akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah. Pantas dalam kurun waktu yang sangat singkat Islam sudah menyebar ke seluruh penjuru negeri, sampai ke Asia, sampai ke Eropa, sampai ke Indonesia, sampai ke seluruh dunia. Bahkan nanti pada saatnya akan menjadi mayoritas di dunia ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita tergolong umat Nabi Muhammad yang cinta kepada Rasulnya. Ketika kita mencintai Rasulullah, nanti di akhirat Rasulullah akan mencari kita sebagai bentuk rasa cinta kita.
Apa fasilitas yang akan Rasul berikan kepada kita? Rasul akan memberikan syafaat kepada umatnya yang selalu membaca salat, yang cinta dan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Mudah-mudahan kita menjadi muslim yang kafah, muslim yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah وافعل الخيرات واجتنبوا عن السيئات إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فأجيبوا الله عباد الله إلى ما دعاكم وصلوا وسلموا على من به الله هداكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم ارحم سيدنا محمد، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعل بلدتنا إندونيسيا هذه بلدة طيبة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء هذا حالنا لا يخفى عليك. اللهم ادفع عنا البلاء والقرنا، اللهم ادفع عنا البلاء والقرنا، اللهم ادفع عنا البلاء والقرنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله